Saya seorang, ini agak serius sedikit. Saya seorang janda yang hidup mandiri, usaha sendiri dan bekerja sendiri. Tapi meski lelah, selalu dituntut untuk selalu dapat uang untuk menghidupi kebutuhan semua keluarga. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ini perlu diselamatkan. Tapi yang jadi masalah, kalau yang lajang-lajang ini bersedia, nggak apa-apa. Datang seorang nikah, ditanya sama lagi. Kata Nabi, kamu nikah sama gadis apa janda? Kata dia, saya nikah sama janda ya Rasulullah. Kata Nabi, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa kamu nggak nikah sama anak gadis? Lalu kemudian kata dia, adik saya banyak. Kalau saya nikah sama anak gadis, sebaya dengan anak adik-adik saya, nanti mereka kelahi. Saya nikah dengan janda yang udah agak tua dikit, supaya mereka terayomi, terlindungi. Korbankan perasaanmu demi untuk keluarga, wahai anak muda. Setuju? Dari bunyinya kurang. Malah yang mau menyelamatkan bapak-bapak yang udah punya istri. Berat bapak, karena kita ini pakai kompilasi hukum Islam Indonesia. Di Indonesia kalau mau menikah menurut hukum Islam kompilasi, bukan fikih. Kalau fikih no problem, tapi kalau menurut kompilasi hukum Islam, ibu-ibu tenang dulu, tarik nafas panjang, tahan, jangan lama-lama nanti keluar dari bawah. Hembuskan. Menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, ini bapak-bapak ini kalau mau menambah, dia mesti ada surat izin tertulis dari ibu yang disahkan oleh pengadilan agama. Nah, jadi makanya ibu sebelum tidur malam, yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena, kertas, dan materi. Nanti kalau sudah ditandatangani, gini caranya Pak, saya ajari ya. Bapak siapkan kertas sama pena sama materi, bawa kepada ibu, sudah ditandatangani, kasih tahu, mama mau masuk surga secepat kilat. Mau? Tanda tangani ini. Dia baca, banyak jalan lain menuju surga. Mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya, insya Allah. Setelah dia tanda tangani, nanti dibawa ke pengadilan agama. Nanti hakim bertanya, apakah benar ini surat ibu yang tanda tangani? Kata dia, betul Pak Hakim. Dengan penuh kesadaran, tolong cepat putuskan Pak Hakim sebelum hatiku berubah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak mampu bersikap adil, maka satu cukup, only one. Only one. Berapa banyak orang lebih mau suaminya berzina, makan haram daripada yang halal. Ini adalah emergency door. Kalau kita naik pesawat, itu pramugara ngasih tahu, ladies and gentlemen, kepala buku di stempelsman, all of our passengers, semua penumpang, ini pesawat ada dua pintu, pintu depan dan pintu belakang. Tapi kalau terjadi kecelakaan, ada pintu alternatif yang dibuka kalau terjadi sesuatu. Paham? Sulit memang menjelaskan sama orang yang ketakutan. Suami yang takut kepada istri, itu nanti pas mau masuk surga, tidak diizinkan malaikat. Kenapa? Karena kata malaikat ini tidak takut sama Allah, tapi takut sama itu. Paham? Suami yang terlalu takut kepada istri itu nanti dikubur nggak kena azab kubur. Kenapa? Pas mau diazab malaikat, kata malaikat ini nggak usah kita azab. Kenapa? Waktu di dunia sudah terlalu azab. Ya Allah, jadikanlah semua jamaah ini sakinah, mawaddah, warahmah.